Aku diceraikan suami karena tak terima aku nasihati karena korupsi saat jadi anggota dewan. Mertua justru mencaci karena aku dianggap tak dukung karir suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Hidupku selama ini berjalan dalam sebuah pola yang banyak orang kira sempurna. Aku adalah istri dari seorang anggota dewan bernama Arman, pria yang digadang-gadang sebagai sosok pemimpin masa depan. Setiap kali namanya disebut di media atau terpampang dalam baliho saat masa pemilihan, hatiku berdebar dengan rasa bangga yang tak bisa kusembunyikan. Rasanya luar biasa, menjadi pendamping seseorang yang begitu dihormati dan disegani. Dari luar, rumah tangga kami tampak harmonis. Rumah megah di kompleks elit menjadi saksi betapa hidup kami serba berkecukupan. Ada halaman depan dengan rumput hijau terpangkas rapi, bunga-bunga bermekaran dalam pot tanah liat yang disusun simetris. Mobil mewah berjejer di garasi, sopir siap siaga kapanpun Arman ingin pergi. Semua yang aku inginkan, bisa dengan mudah kudapatkan. Tetapi, di balik segala kenyamanan itu, aku sering merasa ada yang hampa. Arman adalah pria yang baik, setidaknya di mataku. Ia perhatian, tahu bagaimana membuatku merasa dihargai sebagai seorang istri. Namun seiring waktu, semakin tinggi jabatannya, semakin besar pula lingkaran pergaulan yang mengelilinginya. Aku menyadari bahwa dunia politik bukanlah dunia yang bersih. Ia penuh dengan tawar-menawar, godaan, dan jebakan yang tak kasat mata. Seringkali aku menatap wajah Arman saat ia tertidur pulas. Dalam diam, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah semua ini akan bertahan lama? Apakah semua ini murni hasil kerja kerasnya? Ataukah ada noda yang suatu saat akan menyeret kami jatuh? Aku mencoba mengusir pikiran buruk itu. Aku ingin mempercayai suamiku sepenuhnya. Bagaimanapun, ia adalah kepala keluarga, sosok yang kupilih dengan hati dan kuterima dengan janji suci. Tapi setiap kali ia pulang larut malam setelah menghadiri jamuan makan dengan pengusaha atau kolega politiknya, keraguan itu muncul kembali. Arman, jangan terlalu sibuk. Aku khawatir kesehatanmu, kataku suatu malam ketika ia baru tiba di rumah dengan wajah lelah. Ia tersenyum tipis, duduk di sofa, melepas jas hitamnya lalu meneguk segelas air putih yang kubawakan. Ini sudah jalan yang kupilih, sayang. Aku ingin membangun nama baik kita. Aku ingin anak-anak kita kelak bangga pada ayahnya. Kalimat itu membuatku terdiam. Ada ketegasan dalam nada suaranya, tetapi juga ada sesuatu yang samar, seperti beban yang tak bisa ia bagikan padaku. Hari-hari berjalan dalam kesibukan masing-masing. Aku mengurus rumah, memastikan segalanya berjalan rapi. Dari urusan dapur, taman, hingga pendidikan anak-anak, semua ada di bawah perhatianku. Arman, di sisi lain, sibuk dengan rapat-rapat, kunjungan kerja, dan berbagai undangan resmi. Kehidupan kami seperti dua jalur paralel, beriringan tapi jarang bersinggungan. Namun, semakin lama, aku mulai melihat tanda-tanda kecil yang membuatku gelisah. Ponselnya yang dulu sering ia letakkan sembarangan kini selalu ia simpan di saku jas. Ada nada bicara tertentu saat ia menerima telepon yang tak ingin kudengar. Ada amplop tebal yang pernah kulihat sekilas di atas meja kerjanya, sebelum buru-buru ia simpan ke dalam laci. Aku tak langsung menuduh. Aku tahu, jabatan Arman membuatnya sering berurusan dengan berbagai hal penting. Tapi sebagai seorang istri, intuisi kadang lebih tajam dari logika. Ada sesuatu yang tak beres, meski aku belum tahu apa. Malam-malam panjang sering kuhabiskan di balkon lantai 2, menatap cahaya lampu kota yang berkelap-kelip. Dari kejauhan, suara kendaraan sesekali terdengar samar. Aku menghela napas panjang. Kehidupan yang terlihat indah ini kadang seperti ilusi kaca, berkilau, mempesona, tapi begitu rapuh. Sekali retak, semuanya bisa pecah berantakan. Aku masih ingat ucapan ibuku sebelum aku menikah dulu. Nak, jabatan itu seperti api.
Jika digunakan dengan benar, ia memberi terang. Tapi kalau disalahgunakan, ia bisa membakar habis segalanya. Ucapan itu kini terngiang lebih sering daripada sebelumnya. Mungkin karena aku mulai merasakan bara kecil yang mengendap di balik kehidupan tenang ini. Bara yang suatu saat bisa membesar dan menghancurkan bukan hanya nama Arman, tapi juga kebahagiaan yang selama ini kupertahankan. Namun untuk saat ini, aku memilih diam. Aku menenangkan diri dengan keyakinan bahwa Arman cukup bijak untuk tidak tergelincir. Aku ingin percaya. Aku harus percaya. Karena hanya itu pegangan seorang istri ketika hatinya mulai diguncang rasa resah. Aku tidak tahu bahwa ketenangan yang kuanggap sebagai awal kehidupan kami ini hanyalah permukaan dari badai besar yang perlahan-lahan mulai bergerak mendekat. Awalnya hanya desas-desus kecil yang kudengar dari obrolan para istri pejabat saat menghadiri acara pertemuan. Mereka berbicara dengan suara pelan, seakan hanya sekadar bergosip, tetapi setiap kata mereka menancap di benakku. Aku dengar Arman makin dekat dengan beberapa pengusaha besar. Katanya ada yang memberi hadiah untuk memperlancar proyek. Ah, biasa. Kalau sudah duduk di kursi dewan, godaannya memang begitu. Aku hanya tersenyum tipis kala itu, berusaha tak menunjukkan keresahan. Namun, hatiku bergemuruh. Bisikan itu menyalakan kembali kerikil-kerikil kecil yang sejak lama mengganggu pikiranku. Malam itu, ketika Arman pulang larut, aku mulai melihat perubahan nyata. Wajahnya tampak letih, tapi bukan letih karena bekerja keras di lapangan. Ada guratan gelisah yang ia sembunyikan di balik senyuman hambar. Jas yang ia kenakan berbau asap rokok bercampur wangi parfum mahal. Aroma yang asing bagiku, bukan miliknya. Ada rapat sampai malam lagi? Tanyaku sambil meletakkan cangkir teh hangat di meja. Ya, jawabnya singkat. Matanya tak berani menatapku terlalu lama. Banyak hal yang harus dibicarakan. Aku tak menanggapi lebih jauh. Tetapi ketika ia ke kamar mandi, aku sempat melihat sebuah tas kecil di dalam jas yang ia lempar ke sofa. Saat kubuka perlahan, ada tumpukan uang tunai di dalamnya. Jumlahnya tak main-main. Aku terhenyak. Tanganku bergetar saat menutup kembali tas itu. Nafasku terasa sesak. Dari mana uang ini berasal? Pertanyaan itu terus berputar dalam kepalaku. Tapi aku tak berani langsung mengonfrontasinya malam itu juga. Sejak saat itu, gelagat Arman semakin berubah. Ia sering pulang larut malam dengan alasan rapat atau jamuan makan. Sesekali ia pulang dengan wajah sumringah, menyerahkan amplop berisi uang untuk kebutuhan rumah. Ini untukmu. Belanjakan sesukamu, katanya sambil tersenyum, seolah-olah sedang memberi kejutan manis. Tapi aku tak bisa merasa bahagia. Justru ada rasa getir yang mengendap di dadaku. Uang itu terlalu besar untuk sekadar honor rapat. Aku tahu benar, gaji resmi seorang anggota dewan tak sebanyak itu. Aku mencoba bicara dengan hati-hati, memilih kata yang tidak menyinggung harga dirinya. Men, aku harap semua ini tidak akan membawa masalah untukmu. Untuk kita. Arman menatapku lama, lalu tersenyum samar. Kau terlalu banyak khawatir. Ini hanya bentuk apresiasi dari orang-orang yang menghargai kerjaku. Jangan pikir macam-macam. Jawaban itu justru membuatku makin resah. Aku tahu, apresiasi adalah kata yang sering dipakai untuk menutupi sesuatu yang kotor. Sejak itu, aku mulai memperhatikan lebih saksama. Telepon Arman sering berdering tengah malam, tapi ia menjawab dengan suara pelan, seakan tak ingin kudengar. Beberapa kali aku melihatnya keluar rumah terburu-buru, bahkan tanpa memberi penjelasan. Dan yang paling menyakitkan, ada jarak yang kian lebar di antara kami. Ia seakan hidup dalam dunia yang berbeda, dunia yang penuh rahasia. Suatu malam, aku duduk di ruang kerja Arman setelah ia tertidur. Laci meja kerjanya tak terkunci. Dengan hati-hati, aku membukanya. Di dalamnya ada beberapa amplop coklat tebal, catatan proyek, dan daftar nama-nama perusahaan yang asing bagiku. Tanganku gemetar ketika menyentuh amplop-amplop itu. Rasanya seperti menyentuh bara api.
Aku tahu aku tak seharusnya mengorek lebih jauh, tapi hatiku menolak untuk diam. Ini bukan uang halal. Ini bukan jalan yang benar. Aku menutup laci itu kembali, lalu duduk dalam kegelapan. Air mataku menetes tanpa kusadari. Hidup yang dulu tenang kini dipenuhi bayangan gelap yang tak bisa kuhindari. Aku ingin bicara, aku ingin menasehatinya. Tapi bagaimana jika kata-kataku hanya dianggap remeh? Bagaimana jika ia malah marah dan menuduhku tak mendukungnya? Untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku merasa sendirian. Aku berdiri di tepi jurang yang tak ku ketahui dalamnya, sementara Arman berjalan semakin jauh ke arah yang tak ku mengerti. Dan di lubuk hatiku, sebuah isyarat gelap berbisik, badai besar sedang menuju hidup kami. Suasana rumah sejak beberapa hari terakhir terasa berbeda. Ada ketegangan yang tidak kasat mata, tapi bisa kurasakan di setiap langkah kaki Arman, di setiap derap sepatu yang terdengar di lantai kayu. Aku mencoba mengabaikannya, mencoba tetap menjalani rutinitas seperti biasa, namun hati nurani terus menjerit. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku melihat Arman masuk dengan wajah serius. Jas hitamnya terlihat kusut, seperti menandakan malam panjang yang baru saja ia lalui. Aku menatapnya dari ruang keluarga, duduk di sofa dengan secangkir teh hangat. Hatiku berdebar. Men, kita perlu bicara. Suaraku terdengar lirih tapi tegas. Ia menoleh, matanya menyala, seakan mendengar ancaman di balik kata-kataku. Tentang apa lagi, sayang? Aku menelan ludah, merasakan ketegangan yang menumpuk. Tentang uang, tentang semua yang kau bawa pulang belakangan ini. Aku tahu, men, aku tahu ada sesuatu yang tidak benar. Arman menegakkan tubuh, tangannya mengepal di samping tubuhnya. Tidak benar? Kau mulai menuduh aku sekarang. Bukan menuduh, men. Aku hanya menegurmu. Aku tidak mau anak-anakku makan dari uang haram. Aku tidak mau hidup kita dicemari dosa. Sejenak, wajahnya berubah, antara marah dan kecewa. Ia menatapku panjang, seolah mencoba memahami dari mana keberanian istrinya untuk bicara sejujur ini. Lalu suaranya meninggi. Uang haram? Kau bercanda? Semua orang di politik melakukan ini, sayang. Semua orang. Jangan sok suci. Jangan berpura-pura tahu segalanya. Aku merasa darahku mendidih, tapi aku tetap tegas. Aku tidak peduli apa yang orang lain lakukan. Aku peduli dengan kita, dengan anak-anak kita. Aku peduli dengan masa depan yang bersih, bukan dunia penuh tipu daya dan kebohongan. Arman menutup matanya, menarik napas panjang, lalu menatapku dengan tatapan tajam. Dengar, sayang, kau harus belajar. Dunia ini bukan seperti yang kau bayangkan. Aku punya tanggung jawab. Aku harus memastikan semuanya berjalan. Kalau kau tidak bisa memahami itu, ya, kau terlalu idealis. Aku menahan amarah yang ingin keluar. Tanggung jawab bukan berarti melanggar aturan. Bukan berarti menggadaikan moral untuk mendapatkan keuntungan. Aku tidak akan diam jika kau terus seperti ini. Ia menatapku dengan wajah campur aduk, marah, frustrasi, dan entah mengapa ada rasa sakit tersembunyi di balik matanya. Kau pikir aku bisa terus berjalan di dunia ini tanpa sedikit kompromi? Kau pikir semua bisa berjalan mulus tanpa melakukan hal-hal seperti ini? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku tidak mengharapkanmu berjalan mulus. Aku hanya ingin kau tetap benar. Jangan sampai kita menyesal nanti. Aku tak mau anak-anak kita harus menanggung akibat pilihanmu yang salah. Aku tak mau mereka hidup dalam bayangan dosa yang kita ciptakan sendiri. Suasana menjadi hening. Hanya terdengar suara kipas angin yang berputar pelan, dan detak jam di dinding yang seolah menandai ketegangan yang menumpuk di udara. Arman menoleh ke jendela, menatap lampu kota yang berkelap-kelip, tapi aku tahu matanya tak melihat apapun selain perasaan campur aduk. Dosa. Kau selalu bicara tentang dosa. Tapi kadang, sayang, kita harus melangkah di garis abu-abu. Kalau tidak, kita tidak akan pernah maju.
Aku melakukan ini bukan untuk kesenangan pribadi, tapi untuk memastikan masa depan kita aman. Suaranya meninggi, tetapi ada nada terselip yang menunjukkan kebingungan dan frustrasi. Aku menatapnya dengan air mata mulai menggenang. Aku mengerti maksudmu, Men. Aku tahu kau ingin melindungi kita. Tapi ada cara lain. Cara yang benar. Aku tidak akan diam melihat hidup kita tercemar. Aku hanya ingin kita tetap bersih, tetap bermartabat. Arman menoleh, matanya memerah, menahan emosi yang hampir meledak. Ia membalikkan badan, berjalan ke kamar kerja, lalu menutup pintu dengan keras. Aku duduk di sofa, tubuhku gemetar, perasaan campur aduk antara sakit, marah, dan kecewa. Malam itu, aku menatap langit-langit rumah, menanyakan pada diriku sendiri, apakah aku sudah terlalu idealis, atau apakah aku berani mempertahankan prinsipku sampai titik darah penghabisan? Besok paginya, suasana tetap dingin. Arman bersikap acuh, tidak menatapku seperti biasa. Ia makan sarapan dengan tergesa, lalu berangkat dengan mobil hitamnya tanpa sepatah kata pun. Aku tetap di rumah, mencoba menenangkan hati, namun bayangan pertengkaran malam tadi terus menghantui. Aku tahu, ini baru permulaan. Pertengkaran pertama ini telah membuka jurang kecil di antara kami. Jurang yang bisa berkembang menjadi jurang yang lebih dalam jika kami tidak berhati-hati. Aku sadar satu hal, mempertahankan kebenaran tidak pernah mudah, apalagi ketika orang yang kucintai mulai terseret dalam dunia yang penuh godaan dan kompromi. Hatiku mengeras malam itu. Aku berjanji pada diri sendiri, aku akan berdiri teguh. Aku akan menjaga moral keluargaku, walau harus menghadapi suami sendiri, sekalipun badai gelap terus mendekat. Dan aku tahu, badai itu tidak akan menunggu lama lagi. Pagi itu, udara rumah terasa lebih pengap daripada biasanya. Aku sedang menyiapkan sarapan ketika terdengar langkah berat di tangga. Suara itu selalu menimbulkan rasa was-was, karena aku tahu siapa yang datang. Ratih. Suara itu terdengar datar, dingin, dan penuh nada menekan. Aku menoleh dan melihat Bu Ratna, mertuaku, berdiri di depan dapur dengan wajah masam dan mata yang menatap menusuk. Ia selalu punya cara untuk membuat siapapun merasa kecil, bahkan anak-anaknya sendiri. Bu, selamat pagi, sapaku dengan suara tenang, mencoba menyembunyikan gelombang emosi yang muncul. Selamat pagi, kau masih berani tersenyum. Ia membentak, membuatku tersentak. Suaranya tajam seperti pisau yang siap memotong. Aku dengar kau menegur Arman kemarin malam. Kau pikir kau siapa, menilai suamimu? Aku menarik napas panjang, menahan emosi yang ingin meledak. Bu, aku hanya ingin dia tetap benar. Aku hanya ingin keluarga ini tidak terseret dalam hal-hal yang salah. Bu Ratna melangkah lebih dekat, membungkuk sedikit, dan menatapku dengan penuh hinaan. Salah? Kau pikir kau istri suami saja cukup berani bicara soal benar atau salah? Dengar baik-baik, Ratih. Kalau dia sukses, kau ikut kaya. Apa susahnya menutup mata? Mengapa kau harus jadi istri durhaka, menentang suami sendiri? Kau tidak menghargai perjuangannya. Kata-katanya menusuk hatiku lebih dalam daripada amarah Arman semalam. Aku merasa terpojok, seperti terperangkap di sudut yang sempit dan panas. Tubuhku gemetar, tapi aku menahan diri agar tidak menangis di depan mertua. Bu, aku menghargai perjuangan Arman. Tapi aku tidak bisa menutup mata pada sesuatu yang aku tahu salah. Aku harus menegur, karena aku mencintai keluarga ini. Aku mencintai anak-anak kami. Aku tidak ingin mereka hidup dalam bayangan dosa dan ketidakjujuran. Jawabku dengan suara mantap, meski hati terasa nyeri. Bu Ratna menepuk meja dengan keras, membuat cangkir yang tadi kuletakkan bergetar. Kau membicarakan anak-anakmu? Kau pikir mereka peduli dengan moral atau dosa? Anak-anak butuh rumah yang kaya, ayah yang berkuasa, dan ibu yang bisa menerima kenyataan. Kau ini terlalu idealis, Ratih. Terlalu bodoh. Aku menunduk sejenak, merasakan sakit yang menyesakkan dada. Kata-katanya tidak hanya menghina diriku,
tapi juga menyerang nilai-nilai yang selama ini kubawa sebagai seorang istri dan ibu. Bu, tolong. Aku hanya ingin kita tetap bersih. Bukan untukku, tapi untuk masa depan mereka, kataku lirih, mencoba menyampaikan rasa sakitku tanpa emosi berlebihan. Ia tertawa dingin, seakan kata-kataku hanyalah lelucon. Bersih? Hidup ini bukan tentang bersih atau kotor, Ratih. Hidup ini tentang siapa yang bisa bertahan. Kalau kau menolak ikut arus, kau akan tenggelam sendiri. Kau pikir kau bisa melawan dunia ini sendiri? Dunia ini keras, Ratih, dan kau terlalu lemah untuk memahaminya. Aku merasakan air mata mulai menetes, tapi aku menahan untuk tidak jatuh di depan Bu Ratna. Rasanya seperti seluruh dunia menekanku, menindasku dari semua sisi. Arman yang semalam marah, kini mendapat sekutu tambahan, ibu sendiri. Aku merasa tersudut, terisolasi, dan tak ada tempat untuk berlindung. Namun di dalam hatiku, ada satu hal yang tetap kukuh. Aku tidak akan menyerah pada tekanan ini. Aku harus tetap berdiri teguh, menjaga moral keluarga, menjaga hati anak-anak, dan menjaga diri sendiri. Aku menarik napas panjang, menatap Bu Ratna dengan pandangan tegas. Bu, aku mungkin tak bisa memaklumi cara suami melakukan hal-hal yang salah. Tapi aku tetap menghormati dia. Aku hanya ingin yang terbaik, bukan yang instan dan kotor. Aku tidak akan diam melihat keluarga ini hancur. Bu Ratna menatapku lama, kemudian menggeleng pelan. Matanya penuh dengan campuran kemarahan dan kecewa. Kau keras kepala, Ratih. Sama kerasnya dengan ibumu dulu. Kau tidak akan pernah mengerti dunia kami. Tapi lihatlah, kau mau atau tidak, kau akan tetap ikut dalam permainan ini. Dan kalau kau menolak, jangan salahkan aku kalau kau akhirnya tersingkir sendiri. Aku merasakan jantungku berdegup kencang. Kata-kata itu seperti pengumuman bahwa dunia yang kukenal mulai runtuh. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, kini terasa seperti arena pertempuran. Malam itu, ketika aku sendirian di kamar, aku menatap langit-langit dan berbisik pada diriku sendiri. Aku tidak akan menyerah. Aku harus kuat, untuk anak-anakku, untuk keluargaku, untuk diriku sendiri. Tapi aku sadar, perjuangan ini baru saja dimulai. Tekanan dari mertua hanyalah awal dari badai yang akan datang. Dan badai itu akan menguji seberapa teguh aku bisa bertahan di antara moral, cinta, dan kehormatan yang mulai terancam. Hari itu, udara terasa berat sejak pagi. Aku merasakan sesuatu yang berbeda ketika Arman pulang dari rapat di gedung dewan. Wajahnya dingin, matanya menatap lurus ke depan, seperti orang yang sudah memutuskan sesuatu jauh sebelum aku membuka mulut. Ratih, kita perlu bicara, katanya singkat, duduk di sofa tanpa menyapaku dengan hangat seperti biasanya. Nada suaranya dingin, tajam, dan penuh jarak. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan napas yang bergetar. Baik, Men. Tentang apa? Ia menatapku tanpa berkedip. Tentang kita. Sejenak, aku tersenyum tipis, berharap ia akan menenangkan situasi, mungkin mengajak bicara untuk memperbaiki hubungan. Tapi senyum itu berubah menjadi dingin ketika ia melanjutkan. Ratih, aku sudah muak. Kau terus menghalangi jalanku. Kau selalu bicara tentang benar atau salah, moral, dosa. Tapi kau tidak pernah mengerti bahwa aku bekerja keras demi keluarga ini. Aku tak butuh penghalang di hidupku. Hatiku tercekat. Ada nada yang kubaca jelas di suaranya. Keputusan yang tak bisa diganggu-gugat. Men, apa maksudmu? Aku berusaha tenang, menahan rasa sakit yang menumpuk sejak pertengkaran pertama. Arman menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada dingin yang menusuk. Ratih, lebih baik kita berpisah daripada aku hidup dengan istri yang selalu menghalangi jalanku. Aku talak kamu. Waktu seakan berhenti. Kata-kata itu terdengar seperti pukulan keras yang menjatuhkan seluruh dunia di sekitarku. Apa yang kau katakan? Aku terdengar parau, sulit menelan kenyataan. Iya, talak. Aku sudah memutuskan.
Aku tidak bisa lagi hidup dalam tekanan dari orang seperti kamu. Kau terlalu idealis, terlalu membatasi hidupku. Lebih baik kita berpisah sekarang, sebelum semuanya semakin rumit. Aku merasa tubuhku lumpuh. Kata-kata itu tidak hanya mengakhiri pernikahan kami, tetapi juga menghancurkan rasa aman yang selama ini kupunya. Rumah yang dulu terasa hangat, kini terasa asing dan dingin. Belum sempat aku menatapnya lebih lama, pintu terbuka dan Bu Ratna masuk. Ia menatapku dengan senyum menyeringai, mata yang penuh hinaan menembusku. "Ah, akhirnya keputusan itu datang juga," katanya dingin. "Ratih, kau memang istri tak berguna. Kau hanya tahu mengomel soal moral, tapi tidak tahu apa artinya mendukung suami. Lihat, sekarang kau tersingkir, sementara Arman tetap maju. Ini pelajaran untukmu." Aku menunduk, menahan air mata yang mulai tumpah. Segala penghinaan, semua ejekan selama ini, terasa menumpuk di dadaku. Rasa sakit yang kurasakan bukan hanya karena diceraikan, tapi juga karena dihina oleh wanita yang seharusnya menjadi orang tua yang memberi perlindungan. "Bu, tolong, jangan." Suaraku hampir tak terdengar. Namun Bu Ratna hanya tertawa, dan setiap detik tertawanya menusuk hati lebih dalam daripada kata-kata Arman. Arman berdiri, menatapku sekali lagi. "Ini untuk kebaikan kita semua. Kau bisa pergi sekarang. Jangan ganggu hidupku lagi, Ratih." Aku hanya bisa menatapnya, tak mampu berkata apapun. Hatiku remuk, tetapi ada sesuatu yang mulai menguat di dalam diriku. Kesadaran bahwa hidup ini tak bisa sepenuhnya diatur oleh orang lain. Walau tubuhku terpojok, hatiku mulai mencari jalan untuk berdiri tegak kembali. Saat aku keluar dari rumah itu, rasa sakit dan hinaan menempel di setiap langkahku. Angin malam terasa dingin menampar wajahku, seperti membangunkan kesadaran bahwa dunia tidak selalu adil. Aku kehilangan rumah, kehilangan suami, dan kehilangan rasa aman yang selama ini kuanggap biasa. Namun, di balik rasa sakit itu, aku mulai menanam benih tekad. Aku tidak akan menyerah, aku tidak akan hancur oleh ejekan dan penghinaan. Aku harus bangkit. Aku harus menunjukkan bahwa seorang wanita tidak tergantung pada pria atau harta untuk bisa hidup dan bertahan. Aku melangkah keluar, membawa luka yang perih, tetapi juga dengan tekad yang perlahan menguat. Ini adalah awal dari perjalanan baru, perjalanan yang akan menguji keteguhan hati, keberanian, dan kekuatanku sendiri. Dan aku tahu, meski malam ini gelap dan dingin, fajar baru akan datang. Dan fajar itu akan kubuat bersinar dengan caraku sendiri. Hari-hariku setelah perceraian terasa seperti berjalan di lorong panjang tanpa cahaya. Rumah yang dulu penuh tawa anak-anak dan aroma hangat masakan kini hanya tinggal bayangan di ingatanku. Wajah Arman yang dingin dan hinaan Bu Ratna terus terulang di benakku, seperti lukisan pahit yang tak bisa dihapus. Aku tinggal sendiri di sebuah apartemen kecil yang kupinjam sementara. Furniturnya sederhana, jauh dari kemewahan rumah lama. Namun, kesederhanaan itu justru memberi ruang untuk merenung, memberi waktu bagi luka untuk meresap, dan untuk hati memahami bahwa hidup tidak selalu seindah yang kita bayangkan. Setiap pagi, aku bangun dengan rasa hampa yang menusuk. Kesepian menjadi teman setiaku. Suara-suara di sekitar, tawa anak-anak tetangga, musik dari jalan, terasa menyayat, mengingatkanku pada apa yang telah hilang. Aku sering duduk di jendela, menatap orang berlalu lalang di bawah, merasa terasing dari dunia yang dulu kusebut rumah. Namun, di tengah gelap dan sepi itu, aku mulai mendengar suara lain. Suara kecil dari hati yang berbisik, "Ratih, kau masih punya dirimu sendiri. Jangan biarkan mereka menentukan harga dirimu. Kau harus bangkit." Aku menatap tangan sendiri, yang dulu selalu memegang segalanya. Piring makanan anak-anak, dokumen rumah tangga, surat cinta Arman. Kini tangan itu kosong, tapi ada kekuatan yang mulai tumbuh. Kekuatanku sendiri, tanpa bergantung pada suami atau mertua. Aku mulai menuliskan semuanya dalam buku catatan kecil. Perasaan, rasa sakit, kekecewaan, dan juga rencana-rencana yang mulai terlintas di kepala. Ternyata,
Menyusun kata-kata memberi ruang untuk bernapas, untuk memproses luka, dan untuk menyalurkan kemarahan menjadi energi yang lebih produktif. Kesepian mengajarkanku banyak hal. Aku belajar memahami diri sendiri, mengenali batas-batas yang tak boleh dilanggar, dan menemukan prinsip-prinsip yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan rumah tangga. Aku menyadari bahwa selama ini aku terlalu bergantung pada pengakuan orang lain. Arman, Bu Ratna, bahkan lingkungan sekitar. Kini, aku harus berdiri sendiri, memelihara harga diri, dan menegakkan kebenaran sesuai prinsipku. Setiap malam, aku menatap langit-langit apartemen yang sederhana, membayangkan masa depan yang belum jelas. Aku merasakan sakit, namun aku juga merasakan tekad yang perlahan tumbuh. Aku harus bangkit. Aku harus membuktikan bahwa aku mampu bertahan, meski sendiri. Kadang, air mata menetes tanpa disadari. Kadang, kesedihan terasa begitu berat, sampai hampir membuatku menyerah. Namun, ada kekuatan dalam kesunyian itu, sebuah keberanian yang lahir dari luka. Aku menyadari, untuk menegakkan kebenaran, aku tak boleh menunggu bantuan dari orang lain. Aku sendiri yang harus melangkah, sendiri yang harus mengambil keputusan. Hari-hari pun berjalan, lambat tapi pasti. Aku mulai merapikan hidupku, menata ulang prioritas, dan mencari celah untuk membangun kembali diriku. Setiap langkah kecil terasa berat, tetapi setiap langkah juga menguatkanku. Aku menyadari satu hal, luka dan kesepian bukan akhir dari hidupku. Mereka adalah guru yang keras, yang menuntunku memahami arti keberanian, harga diri, dan kebenaran. Dan dari dasar kesendirian itu, aku mulai merajut kekuatan untuk bangkit, untuk membalikkan keadaan, dan untuk menegakkan prinsip yang selama ini aku pertahankan. Aku menutup buku catatanku malam itu, menarik napas dalam-dalam, dan menatap jendela. Hujan mulai turun di luar, membasahi kota yang sepi. Rasanya dingin, tapi aku tersenyum tipis. Hujan itu seperti cuci bersih, seperti memberi harapan baru. Aku tahu, perjalanan panjang baru saja dimulai. Dan aku, meski sendiri, siap menghadapi badai yang akan datang. Beberapa minggu hidup sendiri mengajarkanku untuk lebih waspada, lebih jeli, dan lebih sabar. Luka dan kesepian bukan lagi penghalang, melainkan alat untuk mengasah ketajaman insting. Aku belajar menatap dunia dengan mata yang berbeda. Mata yang tidak hanya melihat apa yang tampak, tapi juga yang tersembunyi di balik topeng kenyataan. Suatu sore, saat membereskan barang-barang lama dari rumah yang kini kuanggap asing, aku menemukan amplop tebal yang tersembunyi di antara dokumen lama Arman. Rasa penasaran menguasai, tapi aku menahan napas, menyadari risiko jika ada yang tahu. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada uang tunai dalam jumlah besar, jumlah yang jauh melebihi penghasilan resmi seorang anggota dewan. Bersama uang itu, ada dokumen-dokumen proyek yang tampak resmi di luar. Tetapi begitu aku meneliti lebih dekat, jelas bahwa beberapa proyek itu fiktif. Nama-nama perusahaan dicetak, tanda tangan dipalsukan, dan tanggal-tanggal yang tercantum saling bertentangan. Rasa marah dan kecewa muncul bersamaan dengan ketakutan. Aku tahu, menyimpan bukti ini bisa menjadi bumerang. Jika Arman atau orang-orangnya mengetahui aku menemukan amplop itu, nyawaku bisa terancam. Namun ada satu suara di dalam hatiku yang tak bisa dibungkam. Ini kebenaran yang harus diketahui. Aku tidak bisa diam. Aku memindahkan semua bukti itu ke tempat yang aman, menyimpannya dalam laci tersembunyi di apartemen kecilku. Setiap dokumen, setiap amplop, setiap rekaman telepon yang aku salin, menjadi bagian dari strategi hati-hati yang mulai kujaga. Aku tahu, langkahku harus rapi, metodis, dan tidak boleh terburu-buru. Sambil menata kembali dokumen, aku menemukan rekaman telepon Arman dengan seorang pengusaha yang selama ini kudengar namanya hanya sebagai gosip. Dalam rekaman itu terdengar jelas suara tawar-menawar proyek yang sebenarnya tidak ada, janji uang, hadiah, dan tekanan agar proyek itu terlihat sah. Suara Arman terdengar biasa saja, seolah semua itu wajar. Jantungku berdegup kencang saat mendengar rekaman itu. Aku tahu,
Ini adalah bukti yang bisa meruntuhkan dunianya. Namun bersamaan dengan itu, aku menyadari risiko. Jika satu langkahku salah, aku bisa menjadi target. Aku menghabiskan malam-malam berikutnya meneliti dokumen itu satu persatu, mencatat setiap inkonsistensi, setiap tanda tangan yang mencurigakan, dan setiap alur proyek yang mustahil. Aku bekerja dalam kesunyian, dengan ketakutan yang menempel di setiap gerakan, tapi juga dengan tekad yang menguat. Kebenaran harus ditegakkan, tidak peduli seberapa berbahayanya. Di saat yang sama, aku mulai menyadari sesuatu yang lebih besar. Arman bukan hanya seorang suami yang salah arah, tapi bagian dari jaringan yang lebih luas. Menghadapi ini berarti aku tidak hanya harus waspada terhadapnya, tetapi juga terhadap siapapun yang berkepentingan dengan uang haram itu. Aku harus bergerak diam-diam, mengumpulkan bukti sambil membangun perlindungan untuk diri sendiri. Setiap malam aku menatap dokumen itu, membayangkan strategi yang akan kuambil. Aku harus cerdas, sabar, dan penuh perhitungan. Aku tak bisa langsung menghadapi Arman, apalagi Bu Ratna yang pasti akan membelanya. Aku harus menunggu waktu yang tepat, waktu di mana kebenaran bisa berbicara tanpa membuatku jatuh lebih dalam. Dalam kesendirian itu, aku menemukan kekuatan baru. Luka dan kesepian yang dulu melemahkan kini menjadi alat untuk menajamkan fokus dan tekadku. Aku belajar menahan amarah, menekan rasa sakit, dan berpikir rasional. Aku belajar bahwa untuk menghadapi dunia yang penuh tipu daya, aku harus menjadi lebih cerdik daripada mereka. Dan di balik ketakutan yang menghantui setiap malam, ada satu keyakinan yang semakin menguat. Suatu hari, semua jejak kecurangan ini akan aku ungkap. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan kebenaran, untuk melindungi keluarga, dan untuk membuktikan bahwa seorang wanita, meski pernah tersakiti dan terhina, bisa berdiri tegak melawan dunia yang penuh ketidakadilan. Aku menutup laci tempat semua bukti itu tersimpan, menarik napas dalam-dalam, dan menatap jendela apartemen. Lampu kota berkelap-kelip di bawah, seolah memberi pesan. Meski gelap, cahaya akan selalu muncul, jika aku berani menunggu dan bersiap. Dan aku siap. Hari itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Udara pagi yang sejuk tidak mampu meredam jantungku yang berdegup kencang. Di meja kecil apartemen, amplop tebal yang berisi dokumen dan rekaman telepon menatapku diam-diam, seolah menantang keberanianku. Selama beberapa minggu terakhir, aku mempersiapkan diri untuk momen ini, meneliti dokumen, menyusun strategi, dan menghitung risiko. Aku menyadari satu hal, ini bukan sekadar menyerahkan bukti, tetapi sebuah langkah berani yang bisa mengubah hidupku, atau bahkan mengancam nyawaku. Arman bukan orang biasa. Dia punya jaringan, pengaruh, dan orang-orang yang bisa menindak siapa saja yang mengancamnya. Namun rasa takut itu tidak mampu membungkam tekadku. Aku tidak bisa membiarkan kebenaran terkubur, hanya karena aku sendiri harus menghadapi bahaya. Setelah mengenakan pakaian sederhana tapi rapi, aku memeriksa amplop itu sekali lagi. Di dalamnya ada dokumen proyek fiktif, bukti transfer, tanda tangan yang dipalsukan, dan rekaman percakapan Arman dengan pengusaha nakal. Setiap bukti itu kukemas rapi, disortir, dan diberi catatan supaya mudah dipahami oleh penyidik. Aku tahu, detil kecil ini bisa menjadi perbedaan antara penyelidikan yang berhasil atau gagal. Perjalanan ke gedung LKK terasa panjang. Setiap lampu merah, setiap kendaraan yang melintas, membuatku teringat risiko yang mengintai. Jika ada yang mengetahui tujuan dan isi amplopku, konsekuensinya bisa fatal. Namun aku menenangkan diri dengan satu pikiran. Kebenaran harus ditegakkan, meski aku harus melangkah sendirian. Di lobi gedung LKK, aku menunggu dengan napas tertahan. Gedung itu tampak resmi dan dingin, seakan menegaskan bahwa di sini, keputusan besar bisa diambil, atau bahaya bisa dimulai. Seorang petugas keamanan menatapku sebentar, lalu mengarahkan aku ke ruang penyidik. Di dalam ruangan itu, seorang penyidik berpakaian rapi menyambutku dengan tatapan waspada. "Ibu Ratih, ada yang bisa kami bantu?" tanyanya. Aku menelan ludah, menahan suara gemetar. "Saya Ratih. Saya pernah diceraikan.
Tapi saya saksi kebenaran. Semua bukti ini tentang suami saya, Arman. Dia terlibat proyek fiktif, menerima uang haram, dan mengatur semuanya demi keuntungan pribadi. Penyidik itu mengangguk perlahan. Bisa tunjukkan bukti-bukti ini, Bu? Aku menyerahkan amplop itu perlahan. Setiap gerakan terasa menegangkan. Tanganku gemetar, tetapi mataku menatap penyidik dengan tegas. Semua dokumen, rekaman telepon, bukti transfer, semuanya sudah saya susun rapi. Tolong, pelajari dengan hati-hati. Selama beberapa jam berikutnya, aku menjelaskan semua yang kutahu. Alur proyek fiktif, perusahaan bayangan, jumlah uang yang diterima Arman, dan rekaman percakapan dengan pengusaha. Aku bercerita rinci, mulai dari awal hingga detail kecil yang bisa menjadi bukti kuat. Sesekali aku menahan napas ketika membayangkan jika Arman atau orang-orangnya mengetahuinya. Penyidik itu mencatat dengan serius. Sesekali menatapku seakan memastikan aku tidak berbohong. Ini bukti yang sangat penting, Bu Ratih. Kami akan membuka penyelidikan internal. Namun ibu harus siap, mereka pasti akan mencoba menekan atau mengancam. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap dokumen itu sekali lagi. Saya siap. Saya tidak peduli apa yang mereka lakukan. Kebenaran ini harus keluar, untuk anak-anak, keluarga, dan untuk orang-orang yang mungkin menjadi korban berikutnya. Penyidik itu mengangguk. Langkah berikutnya akan hati-hati, Bu. Kami akan menjaga identitas ibu, tapi ibu harus tetap waspada. Ini bisa menjadi permainan berbahaya. Aku meninggalkan gedung LKK dengan perasaan campur aduk. Ada ketakutan yang menghantui setiap langkahku, tapi ada juga lega dan kekuatan baru. Aku sudah memulai langkah pertama untuk melawan ketidakadilan yang selama ini menjerat hidupku. Dalam perjalanan pulang, aku menatap keramaian kota. Orang-orang berlalu lalang tanpa menyadari drama besar yang sedang terjadi di dunia yang tersembunyi. Aku tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, aku merasa memegang kendali atas hidupku sendiri. Luka, kesepian, dan penghinaan yang kualami selama ini tidak lagi membuatku lemah. Sebaliknya, itu menjadi energi yang membakar tekadku. Setibanya di apartemen, aku menata kembali dokumen-dokumen yang tersisa, memikirkan langkah selanjutnya. Aku sadar bahwa menghadapi Arman dan Bu Ratna tidak bisa dilakukan dengan gegabah. Aku harus merencanakan dengan cermat, membangun jaringan pendukung, dan menyiapkan strategi yang matang. Malam itu, di dalam keheningan apartemen kecil, aku duduk menatap dokumen-dokumen itu dan menyadari satu hal. Aku bukan lagi korban yang pasrah. Aku seorang wanita yang siap menghadapi badai, yang tahu risiko, tetapi tidak gentar. Aku akan bangkit, membangun kembali hidupku, dan menegakkan kebenaran, meski harus melawan mereka yang dulu kusebut keluarga. Dan untuk pertama kalinya dalam sekian lama, aku merasa ada cahaya di ujung gelap malamku. Cahaya itu bukan dari dunia luar, tetapi dari kekuatan yang lahir dari luka, kesepian, dan tekad untuk tidak menyerah. Berita tentang laporan rahasia yang kusampaikan ke LKK akhirnya pecah ke publik. Media massa mulai menyorot kasus korupsi yang melibatkan nama Arman. Foto wajahnya terpampang di layar televisi, di halaman utama koran, juga memenuhi beranda media sosial. Dari seorang anggota dewan yang dulu dielu-elukan sebagai sosok muda berpengaruh, kini namanya tercoreng, dicaci, dan dipertanyakan integritasnya. Arman murka. Teleponku tak berhenti berdering, pesan masuk terus membanjiri ponselku, sebagian berisi ancaman, sebagian lagi hinaan. Pengkhianat, begitu kata-kata yang paling sering kulihat. Dari keluarga besar, dari orang-orang yang dulu kusebut sahabat, bahkan dari orang asing yang membela Arman. Namun aku tahu, di balik kebencian yang datang, ada suara-suara yang berbeda. Di media sosial, beberapa aktivis anti korupsi menyebut keberanianku sebagai langkah bersejarah. Seorang perempuan yang berani melawan suaminya sendiri demi menegakkan kebenaran, begitu komentar seorang pengamat politik di televisi. Sementara itu, Bu Ratna tak kalah kalap. Ia mengumpulkan kerabat dekat,
membuat acara keluarga untuk menyebarkan narasi bahwa akulah penyebab kehancuran nama baik mereka. Di kampung halaman, gosip tentang diriku menyebar lebih cepat daripada api yang membakar ladang kering. Perempuan itu durhaka. Istri kok melawan suami. Makanya diceraikan. Pantes. Begitu kata orang-orang yang masih mempercayai mulut manis keluarga Arman. Tapi aku tahu, waktu akan menjawab segalanya. Di sisi lain, LKK semakin agresif. Penyidik memanggil saksi-saksi, menyita dokumen, hingga memeriksa rekening-rekening gendut yang tak pernah bisa dijelaskan asal-usulnya. Para pengusaha nakal yang dulu bersekongkol dengan Arman mulai ketakutan. Sebagian memilih kabur, sebagian lain mulai membuka suara untuk meringankan hukuman mereka. Gejolak politik pun pecah di gedung Dewan. Lawan politik Arman menjadikan kasus ini senjata. Kami tidak bisa membiarkan anggota Dewan kita tercemar oleh kasus kotor seperti ini, teriak seorang anggota oposisi di rapat pleno yang disiarkan langsung di televisi. Pihak pendukung Arman pun berusaha mati-matian membelanya. Mereka menuding semua ini rekayasa, fitnah politik, bahkan mengaitkannya dengan kekuatan asing. Namun rakyat tidak mudah dibohongi. Demonstrasi mulai bermunculan di jalan-jalan, membawa poster bertuliskan, "Tangkap koruptor," dan "Hukum yang adil untuk semua." Di rumah kontrakan kecilku, aku hanya bisa menyaksikan semua itu lewat televisi. Hatiku bergetar. Aku tidak pernah membayangkan bahwa satu langkah kecilku, dengan menyerahkan bukti-bukti itu, akan menggerakkan gelombang besar seperti ini. Tapi bersamaan dengan itu, rasa takut pun menyelinap. Seseorang pernah menaruh surat ancaman di depan pintu rumahku. "Berhenti, atau kau akan menyesal." Tulisannya dengan tinta merah, seolah ingin menekankan bahwa darah bisa jadi taruhannya. Namun aku tidak gentar. Aku sudah kehilangan banyak hal. Suami, mertua, keluarga besar, bahkan nama baikku di mata sebagian orang. Aku tidak punya lagi yang bisa mereka renggut, kecuali nyawaku. Dan jika memang itu taruhannya, aku sudah siap. Karena aku tahu, di balik semua gejolak ini, ada kebenaran yang harus ditegakkan, ada masa depan negeri yang tak boleh dikorbankan hanya karena kerakusan segelintir orang. Aku menatap layar televisi sekali lagi. Arman sedang diwawancarai, wajahnya tegang, penuh kebohongan. Ia masih berusaha tersenyum, berkata dengan nada tenang, "Ini hanya fitnah, saya akan buktikan bahwa saya bersih." Tapi aku tahu, semua hanya tinggal menunggu waktu. Ruang sidang itu sesak. Deretan kursi dipenuhi wartawan, aktivis, mahasiswa, dan masyarakat yang haus akan kebenaran. Sorot kamera berkedip tanpa henti, merekam setiap detik jalannya persidangan yang telah lama ditunggu. Nama Arman, yang dulu dielu-elukan sebagai wakil rakyat, kini menjadi headline buruk di seluruh media. Aku duduk di kursi saksi, tanganku gemetar. Di hadapanku, majelis hakim berseragam hitam dengan wajah kaku. Jaksa penuntut umum mulai membuka berkas, suaranya tegas, menusuk setiap telinga yang mendengarnya. "Yang mulia, terdakwa Arman, anggota Dewan terhormat, didakwa menerima suap, melakukan proyek fiktif, dan menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Bukti berupa dokumen kontrak palsu, rekaman telepon dengan pengusaha, serta sejumlah transfer mencurigakan telah kami siapkan." Arman duduk di kursi terdakwa dengan jas hitam mewahnya. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya penuh kebencian saat menatapku. Tatapan itu seperti pisau, seolah ingin menebasku di depan umum. Aku menarik napas panjang ketika hakim memanggilku. "Saksi, maju ke depan." Dengan langkah gontai, aku berdiri. Semua mata tertuju padaku. Detak jantungku seakan menggema di ruang sidang. Aku mengucap sumpah sebagai saksi, lalu duduk menghadap hakim. Jaksa mendekat, memberikan pertanyaan pertama. "Saudari, apakah benar Anda adalah mantan istri terdakwa Arman?" Aku menelan ludah, lalu menjawab lirih tapi tegas, "Benar, Yang Mulia." "Apakah saudari mengetahui bahwa terdakwa menerima suap dan melakukan kecurangan dalam proyek-proyek pembangunan?" Aku menatap sekilas ke arah Arman, yang masih menatapku dengan kebencian, lalu menunduk.
Air mataku menetes tanpa kusadari. Ya, saya tahu. Saya melihat sendiri amplop berisi uang, dokumen-dokumen proyek fiktif, bahkan saya mendengar rekaman percakapannya dengan pengusaha nakal. Semua itu saya simpan karena hati saya tak sanggup lagi menutupinya. Bisik-bisik memenuhi ruang sidang. Beberapa wartawan segera mencatat cepat. Sebagian mahasiswa yang hadir bertepuk tangan kecil sebelum dihentikan oleh hakim. Jaksa lalu menunjukkan bukti-bukti di layar proyektor. Foto amplop tebal, berkas kontrak, rekaman suara Arman yang sedang bernegosiasi. Suara Arman jelas terdengar. Proyek ini kita bagi 2, sisanya masuk rekening saya. Jangan khawatir, semua aman. Arman berontak, berdiri dari kursinya. Itu fitnah. Semua ini jebakan. Dia, Arman menunjukku dengan jari gemetar. Dia dendam karena aku menceraikannya. Hakim mengetukkan palu. Tenang, terdakwa. Duduk kembali. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Sakit hatiku seakan dikoyak lagi. Dulu aku diceraikan hanya karena menolak mendukung kebusukannya. Kini aku dipermalukan di depan umum dengan tuduhan hina. Tapi aku tahu, kebenaran harus tetap berdiri. Jaksa mendekat padaku lagi. Saudari, apakah benar Anda melaporkan semua bukti ini ke LKK? Aku mengangguk. Suara bergetar. Benar. Saya melaporkannya bukan karena dendam, tapi karena saya tak sanggup melihat masyarakat terus ditipu. Saya hanya seorang mantan istri. Saya tak punya jabatan, tak punya harta, tapi saya punya nurani. Ruang sidang hening. Beberapa orang menunduk, ada yang menitikan air mata. Hakim menatapku dengan serius, lalu berkata, kesaksian saudari sangat penting. Kami akan mempertimbangkan semua bukti yang ada. Sidang akan dilanjutkan minggu depan. Aku berjalan turun dari kursi saksi, kakiku gemetar. Dari kursi terdakwa, Arman masih menatapku dengan kebencian mendalam, seolah berjanji akan membalas dendam. Sementara Bu Ratna, mertuaku, duduk di barisan pengunjung, wajahnya merah pada menahan malu. Ia menatapku seakan ingin melahapku hidup-hidup. Namun, di luar gedung pengadilan, suasana berbeda. Puluhan mahasiswa berteriak, hidup keadilan, hidup keberanian. Saat aku keluar, mereka mengangkat poster bertuliskan, kami bersama saksi kebenaran. Aku menahan air mata. Untuk pertama kalinya sejak diceraikan, aku merasa tidak sendirian. Aku mungkin sudah kehilangan suami, keluarga mertua, bahkan harga diri yang dihancurkan, tapi aku masih punya keberanian, dan itu tidak bisa dibeli dengan uang suap sebesar apapun. Ketukan palu hakim bergema, menusuk jantung setiap orang di ruang sidang. Terdakwa Arman dinyatakan bersalah, dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun serta denda miliaran rupiah. Ruangan hening. Arman terdiam, wajahnya pucat, urat-urat lehernya menegang menahan emosi. Ia ingin berteriak membantah, namun suaranya tercekat. Semua sudah terbongkar. Tak ada lagi jalan untuk menutupi dosa-dosanya. Aku duduk di kursi saksi, tubuhku bergetar. Air mataku menetes, bukan karena iba, tapi karena luka yang pernah ditorehkan begitu dalam. Lelaki yang pernah bersumpah melindungiku, justru menghancurkan hidupku. Kini ia sendiri yang hancur di hadapan hukum. Di kursi pengunjung, Bu Ratna jatuh terduduk. Wajahnya penuh noda air mata bercampur make up yang luntur. Tidak, tidak mungkin. Anakku tidak bersalah, jeritnya histeris. Namun tak seorang pun peduli. Para jurnalis justru menyorotinya, menuliskan kalimat pedas. Keluarga pejabat yang hancur akibat rakus dan korupsi. Aku masih ingat jelas. Dulu wanita itu yang pernah menghinaku di hadapan keluarga besar. Kamu itu istri tak berguna. Tidak tahu cara mendukung suami. Hanya tahu menghalangi rezekinya. Katanya dengan tatapan penuh kebencian. Kini, kata-katanya kembali menggema di kepalaku, tapi dengan makna yang terbalik. Ternyata bukan aku yang salah, melainkan mereka yang buta oleh keserakahan. Arman dibawa keluar ruang sidang dengan borgol di tangannya. Pandangannya sempat beradu denganku.
Mata itu penuh kebencian, seakan ingin menelanku hidup-hidup. "Kamu penyebab semua ini," katanya lirih, namun aku bisa membaca gerak bibirnya. Aku menunduk, menahan guncangan di dadaku. Tidak ada kata balasan yang keluar. Apapun yang kuucapkan tidak akan mengubah kenyataan bahwa ia sendirilah yang memilih jalan kehancuran. Masyarakat mengikuti kasus ini dengan antusias. Di televisi, berita tentang Arman menjadi sorotan utama. Anggota Dewan Korupsi diseret ke penjara berkat kesaksian mantan istrinya. Judul itu berulang kali muncul. Dan setiap kali aku melihatnya, hatiku campur aduk antara lega dan sedih. Di luar gedung pengadilan, banyak orang yang dulu tak mengenalku kini menyapaku. "Terima kasih, Bu, sudah berani melawan." Ada yang menyalamiku, ada yang menatapku dengan penuh hormat. Tapi aku hanya tersenyum getir. Mereka tak pernah tahu luka yang kutanggung, malam-malam panjang penuh tangis, hingga keberanian itu muncul dari kepasrahan paling dalam. Sementara itu, keluarga Arman benar-benar terpuruk. Rumah megah mereka disita negara, mobil-mobil mewah dirampas. Bu Ratna yang dulunya begitu angkuh, kini harus menumpang di rumah kerabat jauh. Foto-fotonya yang dulu gemar pamer harta di media sosial kini jadi bahan olokan netizen. Ada satu momen yang tak pernah kulupakan. Beberapa hari setelah vonis dijatuhkan, aku melihat Bu Ratna di pasar tradisional. Ia duduk di pinggir jalan, wajahnya kusut, rambutnya berantakan. Ia menjual perhiasan palsu dengan harga murah, memohon-mohon orang untuk membelinya. Aku berdiri tak jauh darinya, tertegun. Wanita yang dulu menginjak harga diriku kini jatuh ke titik paling rendah. Ia menoleh, dan mata kami bertemu. Wajahnya langsung berubah, antara malu, marah, dan putus asa. "Kamu puas sekarang? Kamu sudah menghancurkan anakku, menghancurkan aku," katanya dengan suara bergetar. Aku menarik napas panjang. Hatiku berperang antara ingin membalas kata-katanya dan ingin diam. Akhirnya aku hanya berkata pelan, "Aku tidak menghancurkan siapapun, Bu. Arman menghancurkan dirinya sendiri. Dan Ibu memilih untuk menutup mata." Bu Ratna terdiam, bibirnya bergetar, lalu ia menunduk. Tak ada lagi yang bisa ia ucapkan. Aku melangkah pergi dengan langkah mantap. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ringan. Luka itu masih ada, tapi aku tahu, kebenaranlah yang akhirnya menang. Namun jauh di lubuk hati, aku sadar, perjuanganku belum berakhir. Dunia politik masih penuh dengan wajah-wajah seperti Arman, yang hanya menunggu waktu untuk terbongkar. Dan mungkin, peranku sebagai saksi kebenaran belum selesai sampai di sini. Aku melangkah keluar dari ruang sidang dengan langkah yang berat, namun ada sesuatu yang terasa ringan di dadaku. Langit sore tampak begitu luas, seakan ikut menyambut kebebasan yang kuraih, meski bukan kebebasan dari ikatan rumah tangga, melainkan dari belenggu kebohongan yang selama ini menjeratku. Aku mungkin kehilangan seorang suami, keluarga besar, dan tempat untuk pulang, tetapi aku tidak kehilangan hal yang lebih penting, martabat dan kebenaranku. Di dunia yang penuh tipu daya ini, aku memilih jalan yang tidak mudah, jalan yang membuatku dicemooh, dihina, bahkan diceraikan. Namun kini, jalan itu terbukti bukan sekadar jalan terjal, melainkan jalan menuju harga diriku yang sejati. Bu Ratna, mertuaku, yang dahulu begitu lantang merendahkanku, kini hanya mampu berjalan tertatih. Rumah megahnya sudah dilelang. Perhiasan yang ia pamerkan di setiap arisan pun lenyap, diganti pakaian lusuh yang menempel di tubuhnya. Aku melihatnya beberapa kali di jalan, duduk sendirian di warung kecil, tatapannya kosong. Hanya dalam hitungan bulan, roda kehidupan berputar drastis. Arman, lelaki yang dulu kupercaya akan menjadi imamku hingga akhir hayat, kini mendekam di balik jeruji besi. Dalam surat kabar, wajahnya terpampang dengan label, mantan anggota dewan terjerat kasus suap. Setiap kali membaca namanya, hatiku terasa ngilu, bukan karena masih cinta, tetapi karena aku pernah menaruh seluruh hidupku padanya. Aku belajar satu hal, cinta tanpa kejujuran hanyalah racun yang lambat laun membunuhmu. Malam itu,
Aku berdiri di depan jendela kontrakanku yang sederhana. Dari kejauhan, lampu kota berkelip seperti bintang yang jatuh ke bumi. Aku tersenyum getir. Hidupku memang tidak lagi semewah dulu, tetapi setiap rupiah yang kupegang kini datang dari keringatku sendiri, bukan dari uang haram yang mencoreng harga diri. Kalau aku diam waktu itu, mungkin aku masih hidup nyaman, bisikku pada diri sendiri. Tapi apa artinya kenyamanan jika harus menutup mata pada kezaliman? Air mataku menetes, bukan lagi karena luka, melainkan karena rasa syukur. Aku berhasil membuktikan pada diriku sendiri bahwa seorang perempuan bisa berdiri tegak meski segala sesuatu yang ia miliki dirampas. Keesokan harinya, aku kembali bekerja di lembaga kecil yang bergerak untuk pemberdayaan masyarakat. Teman-teman di sana menyambutku dengan hangat. Mereka bilang keberanianku menjadi inspirasi banyak orang, terutama perempuan-perempuan yang selama ini hanya memilih diam ketika suaminya bermain kotor. Salah seorang ibu menghampiriku dengan mata berkaca-kaca. "Mbak, terima kasih. Gara-gara cerita Mbak, saya berani melaporkan korupsi di kantor desa. Saya tahu risiko besar, tapi saya tidak mau anak-anak saya makan dari uang kotor." Aku tertegun mendengarnya. Rupanya keberanianku bukan sekadar menyelamatkan diriku, tetapi juga menjadi api kecil yang menyalakan keberanian orang lain. Dan disitulah aku sadar, kebahagiaan sejati bukanlah memiliki rumah megah, suami tampan, atau harta melimpah. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa menatap cermin dan berkata dengan yakin, "Aku hidup jujur, aku tidak mengkhianati nuraniku." Kini, jalan hidupku masih panjang. Luka mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya, tetapi dari luka itu aku belajar menjadi manusia yang lebih kuat. Aku berdiri tegak di atas puing-puing rumah tanggaku yang hancur. Dari reruntuhan itu, aku membangun diriku yang baru, lebih berani, lebih bermartabat, dan lebih berarti. Dan jika suatu hari nanti anak-anakku, jika Tuhan memberiku kesempatan untuk memiliki mereka, bertanya mengapa aku memilih kebenaran meski harus kehilangan segalanya, aku akan menjawab dengan senyum. Karena harga diri seorang perempuan lebih berharga daripada rumah, perhiasan, atau jabatan. Karena sekali kita menjual kejujuran, kita kehilangan segalanya. Aku menutup mata sejenak, membiarkan angin sore menyentuh wajahku. Hatiku yang dulu porak-poranda kini kembali menemukan bentuknya. Hidup mungkin telah merenggut banyak hal dariku, tetapi satu hal yang tidak pernah bisa diambil siapapun, keberanianku untuk memilih kebenaran. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum itu terasa tulus. Aku tegak berdiri.